Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun kembali lagi bersama saya Riki Wibowo di ICT Bakti Nusantara dalam acara Gema Kampus. Gema Campus, let's join us. Oke pemirsa, kali ini saya kedatangan tamu yang spesial dan juga berprestasi tentunya. Nah, kali ini saya sudah bersama Kak Intan Aini Putri. Nah, Intan Nuraini Putri ya. Ya. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, oke pemirsa, perlu diketahui bahwa Kak Intan ini merupakan salah satu mahasiswi Setit Pringsewu dan merupakan finalis Muli Mahanai Provinsi Lampung tahun 2021 dan juga pernah menjadi juara 2 di Muli Mahanai Kabupaten Pringsewu. Oke Kak, sebelum kita lanjut ke pembahasan berikutnya, boleh dong kita kenalan dulu supaya apa pemirsa di rumah bisa tahu tentang Kak Intan. Boleh. Masa ya? Ya. Oke. Perkenalkan, nama saya Intan Nuraini Putri. Saya sekarang menjadi mahasiswa Setit Pringsewu. Udah, itu aja. Untuk alamat, kemudian kayak riwayat pendidikannya. Untuk alamat saya ada di Desa Keputran, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Pringsewu. Untuk riwayat pendidikan saya sendiri, dulu waktu TK itu ada di Al-Hidayah Keputran, masih di lingkungan rumah. Terus untuk sekolah dasarnya di SD Negeri 1 Keputran. Lanjut untuk SMP-nya ini agak melenceng ya, bukan di daerah kawasan Keputran, masih masuknya Sukoharjo di SMP Negeri 1 Sukoharjo. Dan untuk SMA atau MA-nya itu di Madrasah Aliyah Ma'arif Keputran. Dan sekarang masih kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Pringsewu. Oke, sekarang kan kakak masih kuliah di Setit Pringsewu. Iya. Nah sekarang semester berapa Kak? Semester 3, mau semester 3. Oh, semester Iya. 3. Nah kemudian selain kuliah nih, biasanya kan ada kesibukan lain. Nah kesibukan Kak Intan ini selain kuliah apa? Kesibukan ya, untuk kesibukan ya pastinya di rumah bantu orang tua pastinya ya. Apalagi waktu libur kuliah lama gitu. Terus kebetulan ditawarin sama temen, mau nggak jadi kayak bantu gitu, jadi guru di TK di Bandung Baru. Kataku ya boleh gitu, sambil cari pengalaman gitu ya. Terus selain menjadi guru TK itu kesibukannya kuliah pasti dong, pasti. Terus kayak kalau sekarang benar-benar kayak sibuk di Paskibra sekarang. Ya. Nah terus di kampus kan biasanya ada organisasi. Nah di kampus organisasi yang kakak sekarang yang ikut itu, kakak ikut organisasi apa? Kebetulan aku ikut itu sih, BEM. Ya, Cuma BEM aja. Cuma BEM. Soalnya kalau misalnya kebanyakan juga waktu di rumah itu kurang gitu. Jadi adalah di waktu kuliah ngambil ekskulnya atau kegiatannya satu aja. Itu aja BEM. Kalau misalnya banyak acara itu kan bener-bener sibuk gitu ya. Jadi udahlah BEM aja. Setidaknya ada kesibukan di kampus. Nah Kak Intan ini kan kayaknya kelihatan dari tadi udah jadi guru di TK, kemudian ya di kampus aktif. Nah untuk cara bagi waktunya nih untuk antara organisasi, terus mungkin pekerjaan dan urusan rumah. Nah itu cara bagi waktunya gimana Kak? Bagi waktu ini nih yang jadi permasalahan ketika misalnya kita banyak kegiatan terus kita nggak bisa bagi waktu nih ya. Bagi waktunya yang pasti kalau misalnya kegiatan kita pagi itu benar-benar pagi, kita bangunnya kalau bisa lebih pagi gitu. Apalagi waktu kalau sekolah itu kan pasti masuk
jam segini, gurunya harus jam segini datang gitu kan. Jadi yang pasti kita bangun pagi, kiranya masih bisa ngerjain pekerjaan rumah, kita kerjain, saya kerjain. Kalau misalnya nggak bisa, udahlah nanti aja ketika udah pulang dari sekolah. Terus kalau misalnya udah pulang, kerjain gitu. Dan kalau misalnya kegiatan di kampus gitu, gitu sih, ketika pulang dari sekolah misalnya jam segini kegiatan di kampus, oke, aku nyusul gitu. Takutnya kalau misalnya saya dari pagi di kampus gitu kan, pekerjaan saya di pagi hari itu benar-benar kayak terbengkalai gitu. Jadi kalau pagi sekolah dulu, nanti terus lanjut kegiatan berikutnya. Walaupun agak telat-telat dikit lah, nggak apa-apa gitu, yang penting datang gitu. Terus nih Kak Intan kan pernah jadi finalis itu jadi Muli Provinsi Lampung tahun 2021 Yeah. ya 2021. Nah, dan sebelumnya kan pernah jadi juara Muli di Kabupaten Pringsewu, juara 2. Nah, awal mulanya Kakak tertarik untuk masuk di bidang itu. Awal mulanya gimana, Kak? Sebenarnya bukan tertarik sih. Kebetulan saya ikut Muli Mahanai di Kabupaten Pringsewu sendiri itu atas dasar dari ditunjuk sama guru waktu di sekolah. Intan, kamu ikut Muli Mahanai gitu ya? Oh, kataku iya gitu. Padahal nggak tahu gimana Muli Mahanai, dunia pageant kayak itu. Yeah. belum tahu sama sekali, masih iya gitu. Terus waktunya udah mau seleksi gitu, perlengkapan berkas, terus abis itu sama gurunya, ini tanggal segini seleksinya. Oh iya, kataku, perlu ini. Jadi awal mulanya itu ya ditunjuk dari guru, terus sama kawanku ada 2 pasang gitu, diseleksi. Waktu di sana kayak bener-bener langsung, wah ternyata tuh Muli Mahanai gini ya, harus bener-bener berbicaranya itu harus bener-bener dijaga waktu seleksi gitu kan. Jadi bener-bener kayak, waduh, bisa nggak ya, agak-agak mulai ragu gitu. Ketika itu habis itu adalah yakin aja, kata guruku, yakin aja. Misalnya jadi finalis itu ya alhamdulillah, kalau enggak ya nggak apa-apa, setidaknya ada pengalaman gitu. Terus tahap awalnya itu ya kayak tes perlengkapan berkas, kayak berkasnya lengkap enggak gitu. Terus tinggi badan, berat badan gitu. Setelah itu ada tes tertulis, tes wawancara segala macam. Terus tiba waktu akhir seleksi gitu, tiba-tiba namaku dipanggil, kayak lagi ngobrol asik sama kawan gitu. Kok dipanggil gitu, kawanku, namamu dipanggil tuh loh, Tan. Oh iya, kayak orang bingung. Ya terus langsung maju aja gitu, langsung wah kepilih bener ini jadi finalis. Padahal jawab pertanyaan waktu wawancara itu bener-bener kayak bingung, nggak tahu mau jawab apa, pertanyaannya belum paham. Terus yaudahlah, yakin aja, ternyata alhamdulillah jadi finalis. Nah terus tahun 2020 itu bener-bener gencar-gencarnya COVID gitu ya. Yeah. Melonjak banget gitu ya, tinggi. Jadinya harusnya grand final itu tahun 2020 itu ditunda 1 tahun sampai tahun 2021 gitu. Dan itu benar-benar banyak yang mengundurkan diri sih. Sayang banget sih, mereka punya potensi yang bagus menurut aku baik, dan aku ngerasa sama mereka itu kayak mereka harusnya bisa jadi juara, tapi kok malah mereka mengundurkan diri. Tapi ya nggak apa-apa, mungkin mereka punya pilihan sendiri gitu ya. Tahun 2021 grand final dan alhamdulillah dapat juara 2. Kayak benar-benar nggak percaya gitu sih dapat juara 2 gitu.
Nah, dari situ kan pasti yang namanya persiapan itu kan harus dipersiapkan dengan matang nih. Ya, Nah, pasti. kayak mulai dari berkas dan lain-lainnya. Nah, dari beberapa tahapan persiapan itu yang mungkin yang paling sulit menurut Kak Intan itu di tahap mana? Paling sulit itu waktu tahapan wawancara. Karena kita berhadapan langsung sama jurinya, kita harus benar-benar menunjukkan kualitas kita itu seperti apa, dan masuk ruangan itu nggak cuma saya sendiri, ada beberapa kawan gitu, ngelihat pertanyaan-pertanyaan, jawaban-jawaban mereka itu kok bagus gitu ya, aduh bisa nggak ya, bisa nggak ya. Menurut aku sih tahapan-tahapan tersulit itu ya waktu wawancara itu sih. Nah, terus pasti di ajang-ajang seperti apa Mulimahana yang sudah kakak ikuti, nah itu kan biasanya ada kayak penampilan nih, kita punya bakat apa kita tampilin di situ. Nah, di situ Kak Intan menampilkan apa nih? Bakat sendiri ya, aduh, dadakan sih itu Iya, sebenarnya. iya. Karena waktu itu pengumpulan bakat itu online, jadi kalau misalnya main yang terlalu rumit juga harus benar-benar nyiapin videonya itu sebagus mungkin gitu kan. Jadi lah yang simpel aja gitu. Kata guruku, udah kamu nyanyi aja, nyanyi lagu ini. Udah akhirnya nyanyi. Itu ya benar-benar kayak coba-coba aja Iya, sih, iya. yang penting ada gitu penampilan bakat. Walaupun lihat yang lainnya, aduh gila bagus-bagus banget nih, gue nyanyi sendiri, ya udahlah pada amat, yang penting ada bakat gitu. Sebenarnya nyanyi itu bukan bakat gak sih? Semua orang pasti bisa Iya, iya. gitu. Nyanyi sih. Jadi itu ketika Kak Intan mau tampil, jadi sebenarnya belum ada persiapan nih saya waktu apa nanti di event Mulimahana ini mau nampilin apa. Jadi itu tuh istilahnya kayak disuruh gitu sama ini ya apa Nah, pengurusnya, soalnya suruh nyanyi. Bingung juga Iya, iya. gitu kan, mau ngapain gitu, mau main alat musik juga pasti butuh, ya itu videonya bisa harus sebagus mungkin gitu kan. Jadi ya udahlah yang nyanyi aja gitu, yang simple. Akhirnya udah nggak apa-apa Tan, nyanyi aja kata temanku, kata guruku juga, ya udah oke, nyanyi aja, bisa-bisain sih. Yang penting ada gitu. Nah, terus kalau misalnya nih Kak Intan benar-benar udah mempersiapkan mau ikut ajang Mulimahana ini. Nah, kira-kira yang apa mau ditampilin Kak Intan ini apa? Kalau itu misalnya memang persiapannya masih jauh lah waktunya. Apa ya, sebenarnya waktu itu sempat ditawari, waktu itu sempat mau masuk ekskul tari gitu. Iya. Udah, tapi nggak jadi karena passionku bukan di tari gitu. Passionku kegiatannya kegiatan di luar lapangan, misalnya kayak paskibra, Oh, iya. pramuka. Tapi nggak mungkin juga dong bakat kita paskibra gitu. Jadi kalau misalnya benar-benar persiapannya mateng, itu kalau bisa ya. Itu nampilin nari sih, udah dia mau diajarin sama pembina tarinya. Udah kamu kalau misalnya benar persiapannya masih lama, udah kamu nari aja. Cuma waktunya udah mepet, udahlah, the power of kepepet itu ada gitu. Nah, terus ketika apa namanya ingin kita ikut ajang di apa ajang Mulimahana di Kabupaten Pringsewu nih khususnya. Nah, itu biasanya kan ada karantina. Nah, untuk di Kabupaten Pringsewu itu sendiri ketika kita ingin mengikuti ajang itu ada karantinanya. Ada, cuma kita kalau kalau di provinsi itu kan menginap gitu Iya, ya. menginap. Cuma kalau di Kabupaten Pringsewu sendiri enggak sih, mungkin belum ya. Kalau tahunku belum sih, tahun-tahun sebelumnya juga enggak. Kita pulang ke rumah. Jadi karantinanya itu setelah diumumin jadi finalis, terus setelah itu hari berikutnya itu kita udah mulai dinilai sama panitia sama tim juri-jurinya, itu udah dinilai gitu. Jadi karantina itu mulai setelah jadi finalis, setelah itu kita karantina gitu. Nah, terus apa namanya
biasanya kan di setiap event atau ajang seperti itu ketika kita pintar atau kita apa istilahnya handal dalam bahasa Inggris itu katanya kan ada nilai plusnya. Nah itu benar nggak sih? Benar banget. Karena kan kita Mulimahana ya. Mulimahana Iya. itu kan seperti duta wisata gitu ya. Ada duta wisata kayak ikon dari Pringsewu, dari setiap kabupaten kota yang ada di Provinsi Lampung gitu. Itu tadi apa sih pertanyaannya? Lupa deh. Nah ini apa namanya ketika kita bahasa pintar Inggris. bahasa Inggris. Oke. Nah ya. Kita kan nggak melulu berkomunikasi dengan orang yang bahasa ini ada pasti ditanyain bahasa Inggris gitu. Jadi bahasa Inggris itu ketika di ajang-ajang pageant itu dapat nilai plus gitu. Nah terus nih ketika waktu itu kan Kak Intan pernah jadi finalis muli di Provinsi Lampung. Nah itu awal mulanya itu masuk ke apa ranah provinsi itu karena ada rekomendasi dari kabupaten atau itu mandiri daftarnya? Untuk Mulimanai di provinsi itu rekomendasi dari kabupaten. Waktu itu udah ada yang mau dikirim ke provinsi, cuma mereka nggak bisa, jadi ditawarin sama ada yang nawarin gitu. Kamu ikut ya, mau ikut gak Mulimanai provinsi katanya. Aku lagi mikir-mikir sih, nanya ke ibu, nanya ke keluarga, ikut gak ya. Terus setelah pikir-pikir aku juga mikir panjang gitu. Ikut kali ya. Ya udahlah ikut buat pengalaman aja sih. Kalau misalnya jadi juara ya alhamdulillah, kalau enggak ya setidaknya ada lah pengalaman ketika di provinsi gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ikut ajang Mulimanai di provinsi itu rekomendasi dari kabupaten. Nah terus untuk apa namanya masuk menjadi finalis tadi di provinsi, Kak Intan sudah sampai tahap mana? Kalau di provinsi itu ketika kita dikirim dari kabupaten kita udah pasti jadi finalis, tapi belum tentu kita dapat juara gitu. Jadi ketika di provinsi itu udah kita udah langsung masuk jadi finalis gitu. Kayak tahapan-tahapan tes tertulis wawancara itu buat menentukan misalnya masuk 10 besar gitu, untuk menentukan juara-juaranya gitu. Nah dari apa beberapa ajang event yang udah Kak Intan ikuti, nah itu ada nggak hal yang paling berkesan dari apa hal-hal tersebut? Yang paling berkesan itu apa? Banyak banget yang berkesan. Salah satunya kita kayak punya keuntungan gitu ya, keuntungan buat diri kita sendiri ya. Kita punya relasi yang luas, terutama lingkupnya udah provinsi nih. Kita punya teman-teman yang kayaknya kita punya relasi, pokoknya relasi yang cukup untuk bekal kita ketika kita butuh ini, kita bisa nih kontak gitu. Pokoknya keuntungan buat diri sendiri sih relasi pastinya, punya banyak kenalan gitu. Nah, terus tadi kan kita udah dari awal udah bahas tentang Kak Intan yang ikut ajang Mulimahana, baik itu kabupaten sampai ke provinsi. Nah, sekarang kita nih aku kan pernah dengar tahu Kak Intan ini pernah jadi paskibra waktu masih SMK ya? Masih MA ya? Iya, masih MA waktu masa-masa SMA. Nah, itu sampai sekarang masih atau gimana? Sampai sekarang masih cuma nggak terlalu sibuk ya. Sibuknya ketika mendekati 17 atau ada kegiatan lomba-lomba yang berbau-bau paskibra gitu. Cuma bukan di tingkat kabupaten nih, saya tingkatnya kecamatan. Kebetulan waktu seleksi di kabupaten sendiri nggak lolos lah, banyak kekurangannya mungkin ya dari tim penilainya. Untuk paskibra di kecamatan itu masih aktif.
Nah, yang namanya kita ikut apa ya, ikut paskibra kan Iya. ketika latihan biasanya kan panas-panasan, capek. Nah, terus kebanyakan kan perempuan dia ketika panasan itu takut Takut panas. hitam gitu. Nah, ya. Nah, terus nih, kenapa nih Kaitan kok bisa istilahnya apa ya, mau gitu ikut paskibra? Mau jadi paskibra ya. Waktu dulu, waktu SMP itu ngeliat gitu kan, kalau misalnya Iya, 17-an kan kadang ada yang ikut upacara di waktu SMP, kadang ada juga yang di rumah. Kebetulan waktu itu ada jatah di rumah lah. Lihat, duh keren banget nih jadi paskibra gitu. Jadi paskibra keren banget, jadi pengen deh. Akhirnya waktu SMP belum kecapaian buat ikut organisasi gitu kan. Akhirnya waktu MA alah semua diikutin paskibra. Terus kalau misalnya cewek takut hitam, waktu itu belum mikirin Iya. lah takut hitam lah, ini nanti jelek, banyak yang nggak suka segala macam. Kayak udah bodo amat gitu. Soalnya paskibra itu kalau ada kata-katanya, paskibra itu jangan takut hitam. Kita aktivitas di luar, kegiatan di luar ruangan itu jangan takut hitam. Buat apa kalau misalnya takut hitam, mending kalian di dalam ruangan aja gitu kan. Kayak waktu paskibra ditanyain sih, kok kamu mau sih Tan? Paskibra panas-panasan, hitam dijemur, terus kadang kalau misalnya salah dihukum, pengen gitu, pengen ada buat diri sendiri terutama ya. Waktu itu benar-benar kayak waktu SMP lemah orangnya, kayak mau ikut kegiatan mikir nanti aku kayak gini. Terus dari paskibra itu badannya jadi lebih kayak hot sih, tahan banting gitu lah. Kayak tahan banting gitu sih. Kayak mau diomong sama orang itu kayak udah kebal gitu artinya. Soalnya waktu di paskibra itu omongan-omongan dari senior itu udah kayak makanan kita sehari-hari gitu. Udah kayak makanan sehari-hari. Dan bener waktu seleksi gitu kan tahapnya kecamatan dulu sekolah, kecamatan, terus kabupaten. Dari sekolah kepilih untuk mewakili sekolah di tingkat kecamatan gitu. Ikutlah, ada kayak keren-keren banget nih, aku kalah nih. Tapi ya terus mungkin ketolong sama tinggi badan sih. Paskibra itu tinggi sih menurut aku ya. Tapi emang kelihatannya emang tinggi semua gitu. Jadi tinggi banget nih. Waktu itu tingginya masih berapa ya, 160 berapa gitu. Terus kepilih di kecamatan, dari kecamatan dikirim ke kabupaten, dari kabupaten seleksi, dan alhamdulillah nggak kepilih. belum lolos. Berarti rezekinya masih di kecamatan gitu, buat kita mengabdi lah di kecamatan, pengibaran di kecamatan. Tapi udah nggak apa-apa, ya setidaknya ada paskibra gitu. Wah, Kak Intan ini hebat banget, udah pernah jadi finalis di provinsi Muli Mahanai, terus di kabupaten sudah pernah menjadi juara 2 untuk mulinya. Nah, ada nggak motivasi nih untuk kita supaya kita bisa istilahnya aktif, terus ya bisa seperti Kak Intan lah. Motivasi, kalau menurut aku keinginan diri sendiri dulu sih. Pengen ikut ini, berarti kalau mau ikut ini benar-benar kayak dimantepin, hatinya harus mantep gitu. Jadi kalau mau melakukan sesuatu hal gitu, dipikirkan dulu dan kedepannya mau gimana. Terus pastinya kita harus benar-benar menunjukkan kalau misalnya kita punya keinginan ini, kita harus bisa mewujudkan. Ketika gagal ya coba lagi gitu sih. Nah, oke Kak, ini pertanyaan terakhir nih untuk Kak Intan. Nah, apa sih pesan dan kesan Kak Intan untuk acara hari ini? Nah, untuk apa kita ngobrol santai hari ini? Kesan dan pesannya apa? Kalau kesannya itu jadi kayak, waduh, tamu kehormatan banget gitu. Diundang gitu, gak tahu sih tiba-tiba Assalamualaikum Kak, Mbak gitu. Mau podcast, abis itu mikir-mikir gimana ini ya, udah bulan Agustus. Emang kayak di kecamatan emang paskibra gitu, ngurusin paskibra.
Cuma kebetulan masih banyak yang lainnya, ya udahlah diatur hari Sabtu kayaknya free sih, udah akhirnya Sabtu. Jadi kesannya kayak seneng sih ya pastinya, kayak diapresiasi gitu. Terkesannya apa ini ya? Apa nih pesannya? Pesan apa ini ya? Ya, pesan untuk Kamila dan untuk istilahnya untuk pemirsa nih. Oh, ya. Pesannya. Pesannya tetap apa ya? Tetap aktif, tetap kayak misalnya pokoknya aktif kegiatan kalau bisa sih. Gitu aja sih. Bingung juga nih. Soalnya baru pertama kali nih aku diundang podcast kayak gini sih. Dan sih itu aja sih. Nah, oke, terima kasih Kak. Alhamdulillah nih, udah dari awal kita ngobrol udah ya kita apa ya nyari tahu lah Kak Intan ini memang benar apa sosok wanita yang hebat. Jadi malu saya. Oke. Oke, terima kasih Kak sekali lagi sudah menyempatkan waktunya, sudah mau menghadiri undangan dari kami dari tim ICT Bakti Nusantara. Terima kasih banget ya. Nah, oke pemirsa, obrolan santai saya dan Kak Intan cukup sampai di sini. Sekian, terima kasih. Saya Riki Yubowo dari ICT Bakti Nusantara. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.